Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi penggajian dengan menggunakan CodeIgniter 3. Di video kali ini kita akan membuat CRUD data untuk data pegawai, dan di video kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan dan insert data. Nanti di bagian kedua kita akan membuat CRUD untuk update dan delete data. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi sebelumnya kita akan lihat dulu struktur tabel pegawai yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah tabelnya. Di dalamnya ada 8 kolom mulai dari ID pegawai sampai foto ya. Jadi nanti kita akan membuat menampilkan atau menambahkan juga foto di dalam data pegawai. Jadi silakan teman-teman persiapkan beberapa foto. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa foto dalam bentuk avatar ya. Kemudian nantinya fotonya akan kita simpan di dalam sebuah folder. Jadi silakan teman-teman buka lagi aplikasi penggajiannya yang sudah disimpan di dalam htdocs. Oke, folder penggajian ya. Kemudian masuk ke folder assets. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah folder. Klik kanan new file, new folder. Kemudian kita tambahkan nama foldernya foto. Nah, nantinya kita akan simpan foto di dalam folder ini. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi silakan teman-teman buka text editornya. Pastikan local servernya sudah di on ya. Kemudian kita buka controllers. Kalau teman-teman lihat di dalam aplikasi kita, itu sebelumnya kita sudah menambahkan href di data pegawai. Nama controllernya ya, teman-teman perhatikan di pojok kiri bawah. Itu adalah data pegawai. Kita simpan di dalam folder admin filenya. Jadi kita klik kanan di folder admin. Oh ya, sebelumnya kita sudah buat ya. Pada saat kita melakukan pengujian database. Jadi kita sudah buat. Bagi teman-teman yang belum buat, silahkan buat terlebih dahulu. Nama filenya ini adalah data pegawai. Oke, mungkin untuk data jabatan kita buat huruf awalnya huruf besar saja ya, supaya sama semua. Ini saya rename dulu jadi data jabatan, D-nya kita buat huruf besar saja. Oke, kemudian data pegawai kita buka. Kemudian, nah ini kita, ini coba kita hapus dulu. Kemudian di sini kita sudah punya sebuah function index. Di dalamnya kita akan load terlebih dahulu view yang nanti akan kita buat di dalam folder views ya. Jadi kita bisa copy saja dari data jabatan mungkin. Ini kita copy. Kemudian kita paste di dalam function index kita. Oke. Nah, untuk view utamanya kita ganti menjadi data pegawai ya. Data pegawai. Kemudian kita akan tampilkan datanya. Kita tambahkan query-nya di atas $this load view. Oke, sebelumnya kita akan tambahkan title-nya dulu ya. Jadi kita simpan di dalam variabel data. Inisialnya title. Kemudian judulnya data pegawai. Oke, kemudian di dalamnya di bawahnya maksudnya kita buat lagi $data. Kemudian inisialnya pegawai. Kemudian kita buat di sini query-nya $this. Kita masukkan nama model kita yaitu, nah yang ini ya, penggajian model. Kemudian nanti kita akan panggil function getData untuk menampilkan data dari tabel data pegawai. Oke, $this, kemudian penggajian model. Nama function yang kita ambil getData dari tabel. Coba kita lihat, nama tabel kita adalah data underscore pegawai.
data underscore pegawai. Kemudian kita tambahkan result untuk mengenerate query-nya. Oke, jangan lupa untuk di header-nya kita tambahkan $data nanti untuk data pegawai untuk title-nya, dan di view utamanya juga kita tambahkan variabel data untuk mengambil data dari query ini. Oke, kalau sudah selesai silahkan di save dulu. Kemudian kita akan membuat view data pegawai untuk menampilkan data pegawai yang ada di dalam tabel data pegawai. Silakan teman-teman buka folder views, kemudian buka folder admin. Di dalamnya kita buat sebuah file namanya data pegawai, yang ini ya. Ini saya copy saja, lalu klik kanan di folder admin. Kita save as dengan nama data pegawai.php. Save. Nah, kalau teman-teman ingat sebelumnya kita sudah membuat sebuah template ya. Template untuk blank template ya. Nah, yang ini kita copy saja. Kemudian kita paste di dalam file data pegawai. Kita save as, coba kita lihat apakah view data pegawainya sudah tampil. Refresh master data, lalu klik di data pegawai. Oke, sudah tampil ya. Judulnya data pegawai sesuai dengan title yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah button, atau sebelumnya kita akan tambahkan dulu di sini untuk nanti menampilkan flash data ya. Sama seperti sebelumnya, kita buat di sini, buka tag PHP, echo $this session flash data. Ini untuk menampilkan apabila nanti untuk menampilkan pesan apabila data berhasil dihapus, diupdate dan di insert ya, flash data dari pesan. Kemudian kita buat sebuah button untuk menampilkan data, untuk menambah data ya. Jadi kita buat tag A, href-nya kita buka tag PHP, echo base URL. Untuk insert data ini nanti kita akan membuat sebuah function di dalam, masih di dalam controller data pegawai ya. Jadi kita tambahkan di sini foldernya adalah folder admin. Kemudian nama controllernya data pegawai, data pegawai. Nama functionnya tambah data ya. Oke, kita buat begini aja. Lalu kita tambahkan di sini icon font awesome. Kelasnya FAS FA+. Oke, kemudian kita tambah di sini tulisan tambah pegawai. Oke, supaya tidak terlalu mepet dengan flash data dan juga tabel di bawahnya, kita tambahkan margin ya. Tambahkan kelas setelah tag A. Ini dihapus, kemudian kita tambahkan MB3 atau MB2 dan MT2, margin bottom 2, margin topnya 2. Kemudian kita tambahkan kelas bootstrap btn, btn sm, btn success. Oke, kita save lalu kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, sudah muncul ya. Dan kalau teman-teman lihat di pojok kiri bawah, di situ sudah ada URL-nya admin/data pegawai /tambah data. Kalau saya klik pasti page not found karena kita belum punya function tambah data ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan tambahkan di bawahnya tabel ya. Sebuah tabel. Oke, di bawah sini kita tambahkan sebuah tabel, atau mungkin kita akan tambahkan sebuah data dulu secara manual melalui phpMyAdmin. Insert, kemudian nicknya contohnya kita buat sembarang saja. Nama pegawainya Dodi, jenis kelaminnya laki-laki, jabatannya staff marketing, tanggal masuknya contohnya kita buat tanggal hari ini, statusnya
Oke, untuk status ini kita buat saja karyawan tetap dan karyawan tidak tetap ya. Jadi contoh kita buat karyawan tetap. Fotonya contohnya kita buat di sini dodi.jpg. Oke, go. Datanya sudah ada ya. Oh, ternyata ini kepotong. Kita coba lihat. Kita ubah untuk status. Ukurannya kita ganti menjadi 50 saja. Oke. Ini kita ganti menjadi karyawan tetap. Oke, sekarang kita coba tampilkan datanya. Di bawahnya kita buat table. Kemudian tambahkan kelas dari Bootstrap table strip dan table border. Oke, lalu kita buat dulu untuk table headernya, tambahkan tr lalu th. Kita buat di sini kelas text center supaya nanti tulisannya tengah ya. Text center nomor. Ini kita tinggal copy saja, lalu kita paste di bawahnya beberapa. Yang kedua ini kita ubah menjadi nick. Lalu nama karyawan. Lalu jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, oke, disesuaikan dengan field yang ada di sini ya. Coba cek dulu nomor, nick, nama. Oh, ini nama pegawai saja. Nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, status, dan foto. Status dan foto. Kemudian untuk yang terakhir ini kita jadikan sebagai action ya. Action. Oke, coba kita lihat ya, table headernya sudah muncul. Selanjutnya kita akan tambahkan atau tampilkan datanya di bawah. Jadi di sini kita buat for each dulu ya. Buka tag PHP. Kemudian kita tambahkan di sini variabel nomor untuk nanti nomor di sini yang ini. Kemudian kita for each. Kita ambil inisial yang ini tadi, pegawai. S, contohnya kita buat $P. Untuk $P ini bebas ya, bisa pakai apa saja. Yang paling penting itu ininya jangan sampai berbeda dengan yang di query-nya tadi. Ini harus sama. Kalau yang ini bisa bebas apa saja. Oke, supaya tidak lupa kita tutup dulu for each-nya, buka tag PHP lalu and for each. Oke, kita coba tampilkan datanya dulu. Yang pertama kita buat tag tr dulu, lalu tag td. Kita tampilkan nomornya. PHP echo $nomor plus. Variabel nomor ini kita ambil dari sini tadi. Dimulai dari angka 1, kemudian dia akan auto increment, otomatis bertambah sejalan dengan atau seiring dengan bertambahnya data. Makanya di sini kita tambahkan plus. Ini untuk auto incrementnya, jadi otomatis bertambah. Kemudian kita akan panggil data untuk nick ya.
buka tag td, buka tag php, echo $p. Oke, $p ini, yang ini ambil dari sini, kemudian kita masukkan nama field dari nick. Kita coba cek di tabel kita. Oke, ini ya. Jadi nama fieldnya itu adalah nick, huruf kecil semua. Jadi tinggal masukkan saja di sini nick. Oke, kemudian ini kita copy lalu kita paste beberapa di bawahnya. Yang kedua adalah nama pegawai. Nama underscore pegawai. Nama underscore pegawai. Kemudian jenis kelamin. Lalu jabatan. Kemudian tanggal masuk. Tanggal masuk. Status. Kemudian foto. Nah, untuk menampilkan foto ini kita akan menggunakan tag img dari HTML. Jadi ini kita bisa hapus dulu lalu buka tag img. Kemudian kita buat di sini untuk src-nya, buka tag php, echo base URL. Kemudian kita tambahkan di sini folder penyimpanan fotonya. Kalau teman-teman ingat tadi di dalam folder penggajian kita buat sebuah folder di dalam folder aset namanya foto ya. Jadi kita masukkan dulu nama foldernya assets lalu /foto. Asset /foto. Oke, kemudian lagi kita tambahkan nama fotonya. Untuk mengambil nama fotonya sama seperti di atas yang ini, kita masukkan dulu $p. Kemudian nama field di dalam tabelnya yaitu foto ya. Oke. Coba kita save dulu lalu kita lihat hasilnya. Silakan di refresh. Oke, sudah tampil semua datanya, hanya saja fotonya belum tampil karena masih kosong ya. Kalau kita lihat di sini masih kosong. Saya akan copy dari foto yang tadi saya sudah simpan. Coba cari yang JPEG. Ini PNG. Oh, PNG semua ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya copy dulu. Coba silakan teman-teman cari foto yang teman-teman ingin gunakan. Saya paste di dalam folder foto. Paste lalu saya rename namanya menjadi Dodi ya. Tadi namanya Dodi. Oke, Dodi. Kalau saya klik kanan lalu properties, di sini extensionnya PNG. Maka di database saya harus ganti menjadi PNG. Silakan teman-teman sesuaikan dengan foto yang teman-teman simpan di folder foto ya. Kalau extensionnya PNG, ubah menjadi PNG. Oke, saya refresh. Nah, fotonya sudah muncul. Hanya saja ini ukurannya terlalu besar. Mungkin kita bisa ubah ukurannya. Oke, setelah tag PHP, tag penutup PHP, kita bisa tambahkan di sini atribut width. Width-nya, contohnya kita buat coba menjadi 75 pixel. Oke, cukup ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk actionnya, untuk melakukan update dan delete data nanti. Oke, jadi di sini atau supaya lebih gampang sebenarnya kita bisa copy saja dari data jabatan. Nah, nanti kita tinggal ubah saja untuk ID-nya. Silakan ke view data jabatan. Kalau kita scroll di bawah, kita punya tabel di sini. Kita punya kolom untuk update dan delete data. Ini kita copy saja. Lalu kita paste di sini.
Oke, kita rapikan dulu. Oke, coba kita perbaiki satu persatu. Di href-nya ini kita ganti menjadi nama controllernya data pegawai. Kemudian ini update data. Lalu ini jadi, coba kita lihat nama ID-nya. Nama ID-nya ID pegawai. Oke, ID pegawai. Kemudian dihapus data, ini data pegawai. Delete data, ini jadi ID pegawai. Oke. Coba kita refresh di browser kita. Oh, ada error. Oh ya, ternyata yang ini salah ya, bukan J tetapi K. Nah, yang ini sesuaikan dengan yang di atas tadi. Sorry, bukan K tapi P ya. Ini J-nya ganti jadi P. Ini jadi P. Oke, sudah muncul tombolnya. Selanjutnya kita akan membuat fitur tambah pegawai ya. Ini kalau saya klik, error karena belum ada function tambah data. Oke, sekarang kita buat dulu functionnya. Kembali ke data pegawai.php. Kemudian kita buat sebuah function sesuai dengan yang kita panggil tadi di di view data pegawai, namanya adalah tambah data. Oke. Public function tambah data. Oke, sama seperti di atas, kita akan ambil dulu untuk title-nya. $data title, atau copy aja ya dari atas ya. Oke, kita copy yang dua ini saja. Lalu paste di bawahnya, atau copy semua ya. Copy semua saja mulai dari title sampai view-nya. Nah, oke, kita ubah dulu dari title-nya ini menjadi tambah data. Tambah data pegawai. Nah, nantinya ketika kita menambah data pegawai, kita akan ambil data dari tabel jabatan. Makanya di awal saya sampaikan untuk create data pegawai itu kita butuh data jabatan, sehingga data jabatan lah tutorial yang pertama saya buat. Jadi kita ambil nanti datanya, kita buat di sini inisialnya jabatan. Oke, $this, kemudian modelnya, penggajian model, get data dari tabel. Coba kita lihat nama tabelnya, tabel jabatan, data jabatan ya. Data jabatan. Kemudian untuk view utamanya kita ganti menjadi form tambah pegawai. Oke. Kita coba sekarang buat view form tambah pegawai ya. Jadi silakan teman-teman ke folder ini, saya minimize dulu. Oke, masih di folder admin, di dalam folder views. Ini saya copy dulu. Nama filenya form tambah pegawai. Klik kanan di folder admin, new file. Lalu kita save as dengan nama form tambah pegawai.php. Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa copy template dari blank template. Nah, ini kita copy. Kita paste di sini. Kemudian di bawah headernya kita mungkin bisa tambahkan di sini card ya. Dari Bootstrap div card, div card body.
Oke. Nah, untuk nanti melakukan insert data, kita membutuhkan form ya. Jadi kita buka di sini tag form. Lalu kita buat metodenya post. Dan pada saat nanti tombol submit ditekan atau diklik, maka dia akan mengarah ke sebuah function yang kita simpan di dalam controller data pegawai. Jadi kita buka tag PHP di dalam actionnya, kemudian echo base URL, lalu kita masukkan folder admin slash data pegawai slash tambah data aksi, namanya nanti kita buat tambah data aksi. Oke, ini kita enter 2 kali saja. Kemudian kita buat sebuah form untuk input data. Kita coba lihat kembali untuk struktur tabelnya. Data pegawai. Oke, yang pertama nick ya. Untuk ID pegawai tidak perlu karena tadi sebagai auto increment, jadi otomatis akan bertambah nanti ID-nya. Yang pertama nick ya. Kita tambahkan nick-nya. Kita buat di sini form div, kelasnya form group. Nah, ini kelas dari Bootstrap ya. Kemudian kita buat labelnya nick. Kemudian kita tambahkan input datanya tipenya teks, atau kita buat saja number ya, karena biasanya nick itu angka. Name-nya sesuaikan dengan field di database nick ya, NIK. Kemudian kita tambahkan di sini kelas form control. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya. Kita bisa copy dari sini, paste di bawahnya. Ini adalah nama pegawai, tipenya teks, name-nya nama underscore pegawai. Sekali lagi untuk name ini harus disesuaikan dengan field yang ada di tabel kita ya. Kemudian jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kita menggunakan select ya, text select. Kemudian kita buat name-nya jenis underscore kelamin. Kemudian kita tambahkan kelas form control. Kita enter lalu tambahkan option. Kita buat di sini pilih jenis kelamin. Oke, option yang pertama. Buat lagi optionnya. Kita tambahkan di sini value laki-laki. Lalu tambahkan di sini tulisan laki-laki. Kemudian option yang kedua, perempuan, lalu value-nya perempuan. Untuk pilih jenis kelamin ini value-nya kita kosongkan saja. Nah, selanjutnya jabatan, ini kita bisa ambil datanya dari tabel data jabatan ya. Makanya tadi di sini kita buat query-nya untuk data jabatan. Oke, kita bisa copy saja dari jenis kelamin. Lalu paste di bawahnya. Labelnya jabatan. Kemudian name-nya jabatan. Lalu untuk value-nya ini juga pilih jabatan.
Oke, datanya kita ambil dari tabel data jabatan ya. Yang option ini kita hapus karena kita hanya butuh satu saja. Kemudian kita melakukan pengulangan di sini. Buka tag PHP, kemudian for each, buka tutup kurung, kemudian kita ambil inisial yang ini tadi, jabatan ya. Oke, for each $jabatan $J. Oke, tutup dulu for each-nya di bawah tag option. Buka tag PHP lalu and for each. Oke, kemudian value-nya di sini kita buka tag PHP echo $J. Nah, J ini kita ambil dari sini tadi ya. Lalu data yang kita ambil dari tabel jabatan itu adalah, kita coba buka dulu data jabatan. Data yang kita ambil adalah nama jabatan. Jadi ambil saja nama fieldnya. Nama underscore jabatan. Oke, ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, untuk data jabatan sudah selesai. Sekarang status ya. Status kita bisa copy juga dari sini. Lalu paste di bawah form group data jabatan. Lalu di sini kita ganti labelnya menjadi status. Name-nya status. Pilih status. Oke, kemudian di sini kita buat pegawai tetap. Pilihan pertama pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap. Oke, value-nya ini juga pegawai tetap. Dan ini pegawai tidak tetap. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi untuk upload foto ya. Kita bisa copy saja dari nick. Copy, kemudian kita paste di sini. Oke, labelnya kita ganti menjadi foto. Kemudian di tag inputnya, type-nya ini adalah file ya. File, kemudian name-nya kita sesuaikan dengan field-nya. Coba kita lihat, nama field-nya adalah foto. Oke, lalu di bawahnya masih di dalam tag form ya. Itu kita buat sebuah button untuk simpan. Button, kemudian value-nya simpan. Tipenya itu adalah submit. Kemudian kelasnya btn primary. Nah, karena kita menggunakan nah, kemudian di tag formnya itu kita tambahkan atribut nType multipart form data ya, karena kita mengupload gambar atau file. Jadi setelah tag penutup PHP, di sini kita tambahkan nType sama dengan multipart / form strip data. Oke, kemudian mungkin ukuran cardnya kita perkecil saja. Style, width-nya kita buat 60%. Oke, kalau sudah selesai kita save, lalu kita coba lihat hasilnya. Refresh, lalu klik tambah pegawai. Nah, oke ya, sudah muncul semua di sini. Nick, kemudian nama pegawai, jenis kelamin, laki-laki perempuan. Jabatannya sudah muncul 2 sesuai dengan
data yang ada di data jabatan. Oke, kemudian statusnya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, lalu fotonya hanya saja di sini untuk tombolnya ketutup ya sama footer kita. Oke, kita bisa tambahkan saja di sini margin top. Oke, margin bottom ya. Itu 100 pixel. Oke, tombol simpannya sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan buat ini. Kalau saya klik pasti page not found karena kita belum punya ini. Tambah data aksi. Oke, jadi kita buat dulu yang ini ya, tambah data aksi functionnya. Silahkan kembali ke data pegawai. Oke, kemudian kita buat function baru, public function tambah data aksi. Kemudian kita tambahkan di sini $this untuk memanggil function rules. Ya, function rules ini nanti kita buat di bawah untuk melakukan form validation. Lalu kita buat percabangan di sini. Apabila form validationnya false, maka kita akan kembalikan dia ke function tambah data ya. Lalu kita buat if $this form validation run sama dengan false. Apabila form validationnya false, maka kita akan kembalikan dia ke function tambah data. Oke. Else, apabila form validationnya tidak false, maka datanya akan kita ambil melalui method post. Karena di sini tadi kita menggunakan method post ya. Lalu kita simpan di dalam database. Oke, satu-satu kita akan ambil datanya. Yang pertama adalah nick ya. Jadi kita buat saja di sini variable nick sama dengan $this input dengan menggunakan method post. Nama field di dalam tabelnya adalah nick, NIK. Untuk tabel yang lainnya untuk field yang lainnya kita bisa copy saja dari sini, lalu kita paste di bawahnya. Oke, yang kedua adalah nama karyawan. Nama pegawai ya. Nama pegawai. Kemudian jenis kelamin. Lalu tanggal masuk, kemudian jabatan, lalu status, dan yang terakhir foto. Coba ini kita hapus lalu kita rapikan. Nah, untuk foto karena kita mengupload foto, jadi kita akan gunakan super global variable dari PHP ya. Nama super globalsnya adalah $_files. Kemudian kita masukkan di sini nama fieldnya foto. Lalu kita ambil name dari file fotonya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan melakukan konfigurasi mulai dari lokasi penyimpanan, direktori penyimpanan, sampai nanti tipe yang diizinkan untuk diupload. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di dokumentasi, kita juga bisa menentukan ukuran fotonya itu berapa besar, kemudian panjang, lebarnya juga sebenarnya kita bisa tentukan saja. Nanti teman-teman bisa baca-baca di dokumentasi CodeIgniter ya.
Oke, kemudian kita buat di sini if $foto sama dengan kosong. Kemudian kita buat di sini else. Oke, kita tentukan dulu untuk lokasi penyimpanannya. Lokasi penyimpanan adalah upload path. Oke, kita simpan di dalam folder yang sudah kita buat tadi. Namanya adalah asset/foto. Kemudian $config lagi. Kita menentukan tipe file yang bisa diupload. Oke, allow types. Yang pertama kita buat di sini JPEG. Kemudian contohnya lagi JPG, lalu PNG dan TIFF. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan load library upload ya. $this load library. Nama library-nya adalah upload. Oke, kemudian kita buat lagi di bawahnya percabangan if $this upload do upload, nama filenya foto, maka kita echo foto gagal di upload. Ya, maksudnya ini kalau misalnya fotonya gagal di upload ya, apabila $this upload do upload itu gagal ya, sini tanda seru. Apabila tidak berhasil maka tampilkan pesan seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bawahnya else $foto $this upload data file. Kita ambil file name ya. Oke, kemudian semua data yang sudah kita ambil ini kita masukkan ke dalam variabel data, kita simpan di dalam array. Jadi sini kita buat $data sama dengan array nama field nick, kita ambil dari yang ini tadi ya, variable nick. Oke, ini kita bisa copy saja, paste di bawahnya. Ini nama pegawai. Lalu jenis kelamin,
kemudian jabatan, lalu tanggal masuk, status, dan foto. Oke, jangan lupa di sini titik koma, kemudian kita rapikan dulu. Oke, apabila datanya sudah berhasil disimpan di dalam array, lalu datanya disimpan atau diinput ke dalam tabel data pegawai. Nah, supaya lebih gampang kita bisa copy saja dari data jabatan ya. Coba kita buka data jabatan. Oke. Cari yang function tambah data aksi, lalu bagian ini kita copy. Oke, supaya lebih cepat kita simpan di bawah variabel data. Oke, jadi apabila datanya sudah disimpan ke dalam array, kita panggil model kita, kemudian kita panggil function insert data. Data yang diinput adalah data yang ada di dalam variabel data, yang ini tadi ya, variabel data. Datanya disimpan di dalam tabel data pegawai ya. Kemudian setelah berhasil di redirect ke folder admin, controller data pegawai, lalu menampilkan alert atau flash data berhasil ditambah. Oke, mudah-mudahan tidak ada error. Kita coba tes dulu. Oke, sekarang kita ke tambah pegawai, klik tombol tambah pegawai. Nicknya contohnya kita buat sembarang saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Nama pegawainya contohnya boy. Jenis kelamin laki-laki. Jabatannya staff finance. Statusnya pegawai tidak tetap. Kita cari fotonya. Oh ya, di sini sebenarnya ada yang kurang ya. Di field ini itu tanggal masuknya. Coba kita ke data pegawai. Nah, tanggal masuknya di sini belum ada, teman-teman. Coba kita tambahkan dulu setelah jabatan ya. Setelah jabatan, karena tadi di sini kita sudah buat untuk pemanggilan datanya. Tanggal masuk. Oke, coba kembali lagi ke form tambah pegawai. Kemudian kita coba kita lihat posisinya setelah data jabatan ya. Setelah jabatan, ini kita bisa copy saja dari nick mungkin. Lalu kita paste di bawah jabatan, di atas status. Oke, labelnya tanggal masuk. Tipenya date. Kemudian name-nya tanggal masuk. Oke, kelasnya form control. Coba kita tambahkan data lagi. Oh ya, sebelum kita tambahkan data, saya lupa. Nah ini ya, tanggal masuknya sudah muncul di sini. Nah, sebelum kita tambahkan data, tadi di sini di controller data pegawai kita panggil function rules underscore rules ya. Nah, ini untuk apa namanya? Ngomong apa sih? Nah, jadi underscore rules ini untuk mengecek apakah data yang diinput itu sesuai dengan validasi yang sudah ditentukan. Oke, kita bisa copy saja dari data pegawai lagi. Sorry, bukan yang view tapi yang controller. Oke, kita cari yang function underscore rules. Ini kita copy. Kemudian kita paste di bawah di sini. Oke, kemudian ini kita ganti jadi nick. Ini jadi nick.
kita buat semuanya required ya, wajib diisi saja. Kemudian nama pegawai, ini jadi nama pegawai. Kemudian jenis kelamin, oke, ini jadi jenis kelamin. Kemudian tanggal masuk ya. Tanggal masuk, ini jadi tanggal masuk. Terakhir jabatan. Jabatan dan status ya. Jadi ini kita copy 2. Paste. Ini jadi jabatan. Ini jadi jabatan. Oke, lalu ini status. Ini jadi status. Oke, save. Kemudian kita juga tampilkan nanti pesan kesalahannya di setiap input formnya. Nah, kita bisa copy dari form tambah data jabatan ya. Nah, yang ini nanti kita tinggal ubah saja nama fieldnya. Kemudian kita paste di bawah nick. Ini kita ganti jadi nick. Lalu di bawah input nama pegawai. Ini jadi nama pegawai. Jenis kelamin. Jenis kelamin, lalu jabatan. Oke, kemudian tanggal masuk. Tanggal masuk, status. Oke, kalau sudah selesai save, lalu kita kemudian kita coba lihat apakah flash pesan errornya sudah muncul. Kita klik simpan tanpa mengisi data. Nah, oke ya, sudah muncul di sini. Kemudian kita coba isi data yang benar. Contohnya saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Nama pegawainya boy. Jenis kelamin laki-laki, jabatannya staff finance. Tanggal masuknya contohnya hari ini. Statusnya pegawai tidak tetap. Kita cari fotonya. Simpan. Nah, oke. Data berhasil ditambahkan. Hanya saja di sini fotonya belum muncul, belum tampil ya. Coba kita cek di dalam folder. Oke, fotonya belum tampil di folder, tetapi coba kita lihat. Oh, namanya juga belum muncul di sini. Oke, coba kita cek lagi sintaksnya. Oh, ini ya, salah ini. N-type multipart. Nah, multipart. Oke, kita save. Coba data yang boy kita hapus dulu. Hapus, kemudian kita refresh, tambah lagi. Nicknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Boy laki-laki, staff finance. Tanggal 20, statusnya pegawai tidak tetap. Saya ambil fotonya, simpan. Nah, oke, sudah masuk ya. Nick, nama, jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, status, dan foto. Coba kita cek di foldernya, sudah tersimpan. Oke teman-teman, cukup sampai sekian tutorial untuk kali ini. Jadi kita sudah berhasil untuk menampilkan dan menambah data pegawai. Di video tutorial selanjutnya kita akan membuat fitur melanjutkan root data pegawai ya, yaitu untuk update dan delete data. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.